Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, di kalimat hadis ini wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, niscaya yang baik itu akan menutupi, menghapus keburukan. Di dalam hadis Imam At-Tirmidzi juga diceritakan ada seorang sahabat namanya Abu Yasar. Ya, beliau ini jualan kurma. Suatu ketika ada seorang perempuan datang ke tempat beliau jualan kurma, bertanya, adakah kurma yang lebih baik daripada kurma ini? Abu Yasar kemudian mengatakan ada, ya, di dalam rumah. Kemudian wanita ini datang, masuk ke dalam rumah. Ya, ternyata apa? Saat menawarkan kurma ini, Abu Yasar ini melihat perempuan ini ya menggoda. Akhirnya perempuan ini ya, dicium oleh Abu Yasar. Kemudian setelah mencium itu Abu Yasar ini menyesal. Kenapa ini aku sampai berbuat begitu? Jadi orang soleh itu bisa juga tergelincir. Makanya Allah katakan wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata. Sebelumnya mengatakan bertakwalah di mana saja. Sudah bertakwa, tapi kadang-kadang tergelincir. Ya. Ini melakukan sesuatu hal yang memalukan, mencium istri orang. Ini saya sampaikan bukan untuk jadi contoh ya. Kemudian apa kata Abu Yasar, aku nggak bisa, hati nggak bisa tenang ya, setelah melakukan dosa itu. Ya, beliau akhirnya mendatangi Abu Bakar, menceritakan kondisi apa yang telah terjadi tadi. Apa kata Abu Bakar? Ustur ala nafsik. Itu engkau simpan saja. Tutupi aib itu untuk dirimu sendiri. Watub wala tukhbir ahadan. Dan bertobatlah. Jangan engkau ceritakan hal itu kepada orang lain. Ini memang anjuran dalam Islam. Kalau berbuat salah, berbuat maksiat, itu jangan cerita-cerita. Jangan cerita-cerita. Ini aib sudah Allah tutupin. Ya nggak usah diceritakan. Bertobat, ya bertobat cukup. Tetapi apa kata Abu Yasar? Nggak bisa tenang hati ini. Hingga akhirnya beliau datangi Umar bin Khattab. Ya, bercerita juga kayak apa ini aku ini. Jadi dosa itu memang menggelisahkan. Kalau masih ada ketakwaan. Kalau tidak ada ketakwaan, dosa itu biasa aja sudah. Sebagaimana yang kita bahas di dalam hadis sebelumnya tentang syubhat itu. Kalau sudah terbiasa melakukan, nggak terasa lagi. Berbuat dosa, rasa ketagihan. Kalau ini setelah mencium istri orang, beliau ini hati rasa sedih sekali. Makanya saya katakan jangan dicoba-coba. Ya, bukan untuk contoh. Karena bisa jadi setelah itu yang kepikiran bukan bertobat, tapi kepikiran lebih dari itu. Kemudian nggak bisa bersabar, akhirnya datang beliau ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mendengar cerita itu, beliau marah. Kata beliau apa? Akhallafta ghazian fi sabilillah fi ahlihi bimisli hadza. Apakah ini yang engkau lakukan kepada istri saudaramu yang sedang berperang di jalan Allah Ta'ala? Jadi beliau marah. Begini kelakuan engkau kepada istri saudara engkau yang sedang berpergian di jalan Allah. Coba, Rasul marah. Kalau Abu Bakar dan Umar karena tidak punya wewenang untuk memutuskan, ya ada Rasulullah tidak memutuskan apa-apa kecuali meminta agar tutupi aib engkau ini, bertobatlah. Tapi Rasulullah marah sekali. Hingga Abu Yasar itu mengira sudah jelas ini aku jadi penduduk neraka. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu juga terdiam. Ternyata apa? Turun wahyu surah Hud ayat 114. Wa aqimis shalah tarafayin nahar wa zulafam minal lail. Ya. Dirikan salat pada kedua ujung siang dan pada permulaan daripada malam. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya hal yang baik
ya, perbuatan baik itu akan menghapuskan keburukan yang terlanjur dilakukan. Zalika dzikra lidzakirin, itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Ketika ini dibacakan kepada Abu Yasar berkata, "Wahai Rasulullah, apakah ini khusus untukku?" Kata Rasulullah, "Tidak." Ya. Ya. Ini adalah untuk semua manusia. Ini saya kadang menyampaikan riwayat ini agak hati-hati juga. Perlu saya tekankan, ini bukan untuk ngasih contoh nyium istri orang, apalagi untuk pacaran. Walaupun di hadis ini ya, dengan tadi melakukan sholat 5 waktu, berzikir, itu menghapus dosa tersebut. Tetapi kenapa saya perlu tekankan, ini bukan dalil untuk bolehnya pacaran nanti setelah sholat kan juga nggak apa-apa, terhapus lagi. Ini kesimpulan yang tidak tepat. Karena apa? Ya. Pertama, sanggupkah kita mencontoh Abu Yasar ini? Ya. Beliau ini ketika terpleset ya, melakukan dosa tadi, beliau di sisi penyesalannya luar biasa. Bisakah kita menyesal seperti Abu Yasar? Khawatirnya nggak menyesal, justru bertambah. Kemudian yang kedua adalah, sempatkah kita memang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kebiasaan kita lihat dari cerita-cerita orang, ya, orang berbuat maksiat itu akan berlanjut dengan maksiat berikutnya. Yang kata Hudzaifah, tarkul khati'ah aisaru min talabi taubah. Meninggalkan kesalahan itu lebih mudah daripada mencari jalan untuk bertobat. Meninggalkan orang misalnya berpacaran itu lebih mudah daripada sudah terlanjur cinta mau putus. Meninggalkan selingkuh itu lebih mudah daripada sudah selingkuh baru mau ampihan, mau berhenti. Jadi ini bukan untuk menyokong itu, bukan, tetapi ini menunjukkan dosa apapun sebelumnya, kalau dilakukan taubat, maka itu akan terhapus dosa tersebut. Kemudian untuk dosa-dosa kecil, ya, itu akan terhapus ya walaupun tanpa taubat ya, ketika kita melakukan amal-amal soleh. Wudu, bersalaman, sholat itu akan menghapus dosa-dosa kecil, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan majtanabat al-kabair, selama dosa besar itu dihindari. Masa lalu itu bisa dihapus dengan apa? Dengan tobat, kalau itu dosa besar, dengan banyak melakukan kebaikan.